Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati buat Bu Ilma Mulyawati. Sebelumnya saya untuk memperkenalkan diri, izin Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulhaq, asal dari Jakarta Timur, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester, yaitu membuat video yang berkaitan dengan pembahasan tentang operasi bilangan cacah atau disebut dengan penjumlahan, tambahan, pengurangan, dan perkalian pembagian. Baik, saya di sini ingin menjelaskan dari PPT yang berkaitan dengan materi itu. Materinya operasi bilangan cacah. Baik, di sini teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin bertanya tentang tentang operasi bilangan cacah. Apakah kalian mengetahui apa itu cacah? Sebelumnya saya mau nanya apa itu cacah. Nah, saya ingin menjelaskan yang pertama terlebih dahulu itu tentang cacah dulu. Baru kita menuju ke operasi bilangan. Nah, di sini ada pembahasan bilangan cacah. Nah, saya baca dulu ya kan sebelum menjelaskan. Bilangan cacah ini adalah bilangan bulat non negatif atau yang bukan negatif. Yang perlu kita garis bawahi dari pengertian ini yaitu non negatif. Maksudnya gak ada bilangan negatif kayak minus 1, minus 2 dan angka minus lainnya. Jadi bilangan cacah ini isinya positif semua, kayak 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan cacah itu disimbolkan buat yang secara gampangnya itu termasuk bukan non negatif. Jadi bilangan cacah itu kalau mau dikata bilangan cacah itu harus positif. Nah, positif ini dimulai dari 0. Kalau misalkan min 1, min 2, min 3, min 4 sampai min 100 itu bukan bilangan cacah. Karena bilangan cacah itu bukan termasuk angka negatif. Berarti yang termasuk bilangan cacah itu adalah positif. Oke, saya ulangin. Bilangan cacah itu intinya tidak berlaku buat non negatif. Kalau yang bilang cacah itu termasuk dengan angka yang positif. Ya, dimulai dari 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya dan selebihnya itu harus positif. Nah, dan di sini ada sifat-sifat bilangan cacah. Nah, di sini yang pertama itu sifat tertutup, ya kan? Hasil dari operasi dua bilangan cacah selalu merupakan bilangan cacah. Contohnya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Intinya yang dua bilangan cacah itu selalu merupakan bilangan cacah, ya kan? Yang termasuk positif. Kan tadi 5 ini contohnya 5 tambah 3. Nah, itu tidak ada yang minus. Semua itu positif. Nah, hasilnya juga positif. Jadi yang kita lihat itu yang enggak ada stripnya. Negatif itu yang tidak ada stripnya. Nah, yang ada stripnya itu tidak masuk bilang cacah. Nah, di sini contoh 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Nah, ini ada sifat komutatif atau dimaksud dengan pertukaran. Nah, di sini dari penjumlahan dulu, ya kan? Contoh dari komutatif yang berkaitan dengan penjumlahan. Ya kan, ini sama dengan itu A tambah B sama dengan B ditambah A. Nah, itu dibalik, cuma dibalik A-nya tadi di awal, sekarang A-nya itu di akhir. Nah, ini B-nya di akhir, tapi kalau diputar balik itu menjadi B-nya di awal. Contohnya, 10 ditambah 5, ya kan? Sama dengan 5 ditambah 10. Nah, ini komutatif, jadi pertukaran. Nah, ditukar yang posisinya. Ya kan, 10-nya di awal, pas ada komutatif, jadi ke sifat komutatif, jadi 10-nya di belakang. Yang tadinya 5-nya di belakang, dimasukkan ke komutatif menjadi 5, menjadi tadi angkanya di belakang, angka 5
menjadi angkanya di depan, tapi hasilnya tetap sama. Nah, ini buat perkalian, ya kan? Buat perkalian. Ya contohnya tadi A dikali B sama dengan B dikali A. Sama persis kayak penjumlahan. Ya kan? Contohnya tadi 4 dikali 6, ya kan? 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Hasilnya sama walaupun dibalik-balik, 4-nya di depan, 4-nya di belakang, atau 6-nya di belakang, 6-nya di depan. Selagi berlaku dengan komutatif, ya bilangan cacah itu termasuk boleh, tidak mengurangi, tidak merusak hasil dari penjumlahan tersebut, ya kan. Nah, di sini selanjutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini contoh nih dari penjumlahan. Penjumlahan A ditambah B, ini kan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Ya, Mas, dalam kurung buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C itu sama dengan A tambah. Jadi pembahasan ini penjumlahan simpelnya itu kita harus perhatikan dari yang dikurungnya. Kan tadi yang dikurungnya A tambah B, sekarang kalau termasuk asosiatif, berarti yang dikeluarkan itu cuma A gitu, cuma A. Jadi yang yang B-nya itu tetap sama yang C-nya itu dimasukkan gitu. Jadi pengelompokan itu cuma hanya awalnya, kalau yang akhirnya itu tetap. Jadi yang diambil tuh A, ya kan, angka awal dan angka akhir gitu. Angka akhir itu dimasukkan, yang hasil di luar jadi masuk, yang awal, yang hasil dalam jadi di luar. Kayak contohnya buka kurung, dalam kurung itu 2 ditambah 5, ya kan, yang dalam kurung. Ditambah 7, 7 di luar. Nah, itu sama dengan bisa kita keluarkan itu si 2 sama masukkan yang 7. Jadinya 2, ya kan, ditambah 5 tambah 7 gitu, ya kan, dalam kurung. Nah, ini perkalian. Perkalian. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dalam kurung B dikali C. Ini sama aja, cuman berbeda dengan nanti hasilnya. Soalnya kan ini perkalian, yang tadi itu penjumlahan. Ya kan? Nah, ini ada sifat identitas. Penjumlahan, angka 0 adalah identitas penjumlahan. Karena setiap bilangan cacah yang tambah 0 akan tetap menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi, kalau segala sesuatu itu termasuk segala sesuatu penjumlahan, ya kan? Penjumlahan kalau dibarengi dengan 1 tambah 0, 5 tambah 0, kalau dibarengi dengan 0 tetap hasilnya akan dirinya sendiri. Kayak 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kayak ini A tambah 0 sama dengan A. Jadi tidak merubah apapun, sama hasilnya. Nah, ini ada sifat distributif. Sifat distributif ini menggabungkan operasi perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini sifat distributif. Nah, distributif ini ada perkalian terhadap penjumlahan, ya kan? Menggabungkan semua operasi yang tambahan, yang kurang, yang pengurangan, perkalian itu akan menjadi satu. Ya, contohnya nih A dikali dalam kurung B ditambah C, ya kan, sama dengan itu semuanya A dikali B, ya kan, A dikali B, ini kan, jadi kayak gini, A dikali B, A dikali C. Nah ini jadi semuanya ini A itu akan berkaitan dengan B, A juga dikali C. Jadi diulang-ulang A ke B di dalam kurung juga, ya kan, masuk kurung A, ini hasil dari sini, A kali B, tuh. Jadi A dikali C tambah, ya kan. Nah, contohnya kayak gini, 3 dalam kurung 9 dikali 4. Nah, itu cuman di sini dikali 3 dikali 9, terus 3 dikali 4, yang hasilnya itu harus sama. Ya kan, yang hasilnya itu 3 dikali 9 yang sama kurungnya. 3 kali 9, 3 kali 4, yang hasilnya 3 kali 9 berapa? 27, dan 3 kali 4 itu hasilnya 12. Ini contoh kayak gini. Nah, nanti saya akan menjelaskan yang lebih gampang, lebih mudah, biar kalian tuh semua paham. Nah, selanjutnya ini adalah lambang bilangan cacah. Nah, ini lambang-lambang bilangan cacah ini adalah memiliki kepanjangan whole numbers
atau artinya himpunan bilangan cacah. Contohnya tadi bilangan cacah itu apa? Positif, nggak boleh negatif, ya kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai 15 itu positif semua. Jadi yang termasuk bilangan cacah itu adalah positif. Nah, ini ada pertanyaan nih, ada soal. Nah, ini negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Soalnya ini apakah ini termasuk bilangan cacah? Ayo semuanya. Ya kan? Jawabannya tidak. Ya kan? Soalnya kenapa? Karena tidak termasuk bilangan cacah, ya kan? Karena kenapa tidak termasuk bilangan cacah? Karena bilangan cacah adalah bilangan yang bukan negatif. Contohnya di 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini selanjutnya nih, apa itu operasi hitung? Nah, di sini ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini contoh penjumlahan angka satuan, ya kan? Contohnya, ini dari sebuah cerita dari ibu pergi ke pasar membeli 2 apel dan ayah membeli 5 apel. Juga berapa? Nah, ini pertanyaannya. Apel juga. Maaf, saya ulang nih ya pertanyaan ini. Ibu pergi ke pasar membeli 2 apel dan ayah membeli 5 apel juga. Nah, ini pertanyaannya, berapakah apel tersebut? Nah, ini kan tambahannya, soalnya kan membeli dan berapakah apel tersebut. Nah, ini kan ibunya membeli 2 apel dan ayahnya beli juga 5 apel. Nah, ini harus ditambah. Nah, ini ada buah apel nih, ya kan? Saya gambarkan ini 2 buah apel, 2. Nah, ini punya ibu. Nah, ini yang 5 itu apa? Ada 5, ya kan? Yang punya ayah yang membeli 5 apel. Nah, hasilnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini gambaran buat kita bisa memahami bahwasanya ini penjumlahan. Ya kan, yang ibu pergi ke pasar membeli 2 apel, terus ada ayah juga membeli 5 apel, dan juga sama dengan jadi 7, ya kan? 2. Nah, ini buat angkanya nih. 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, baik. Di sini ada penjumlahan bilangan cacah. Ini contohnya penjumlahan angka puluhan. Nah, dari cerita ini, paman membeli 20 kacang dan tante membeli 15 kacang. Berapakah kacang paman dan tante tersebut? Nah, di sini satu kelompok ini itu ada 20 kacang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Sampai seterusnya menjadi 20. Ya kan? Ditambah 15 kacang. Itu si tante membeli kacang 15. Nah, ini jadi satukan karena penjumlahan. 1, 2, 3, 4, 5 jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 11, 12, 13, 15. Nah, 20 ditambah 15 itu sama dengan 35, ya kan? Di sini hasilnya 35 kacang. Nah, untuk biasanya nih dari angka itu kan 20 ditambah 15 sama dengan 25. Nah, ini ada cara penjumlahan dengan perbagian, ya kan? Ini ada 20 ditambah 10 ditambah 5. Yang tadinya 20 ditambah 15. Nah, ini menjadi yang puluhannya dipisah, sama satu dipisah. Kayak ini. 20 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 35. Nah, ada contoh lagi nih. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Nah, ini yang satuannya nih, yang terakhir. 30 ditambah 5 sama dengan 35. Nah, ini slide selanjutnya itu penjumlahan dengan bersusun pendek. Kita baca dulu. Kita mulai dari satuan, lalu puluhan, ratusan, dan seterusnya. Nah, jika jumlah ini lebih dari 10, maka kita menyimpan ke angka di sebelah kirinya. Contoh gambar di samping ini, kita lihat. Ini ada 158 ditambah 345. Nah, kita tambahin dari satuan dulu. 8 ditambah 5 itu sama dengan 13, ya kan? Tiganya kan itu lebih dari 10 kan. Lebih dari 10 atau pas 10 pas itu ditaikkan angka kirinya, angka sebelahnya. Ini kan 13. Turun 3, naik ke 1, jangan naik satunya di atas angka 5.
Nah, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, ini jangan lupa sama puluhan yang tadi, ya kan? Yang atau lebih dari 10 atau pas 10. Nah, ini harus ditaikan di angka sampingnya. Nah, ini kan 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, ini sama juga 10 itu kalau harus disimpan angkanya, diturunkan nolnya, satunya ditarik ke atas. Menjadi 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Ditambah 1 sama dengan 5. Nah, di sini ada penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Nah, kita lihat dari pecah angkanya sesuai nilai tempat. Nah, seperti tadi, ya kan? Contohnya 158. Nah, kita pisahkan mana 100, mana 50, mana 8. Mana 100-nya? Yaitu 100. Mana puluhannya? Yaitu ditambah 50. Mana satuannya? Yaitu 8. Nah, begitu juga contoh selanjutnya 252. Mana yang ratusan? Angka ratusan mana? Itu 200. Mana yang angka puluhan? Yaitu 50. Mana yang angka satuan? Yaitu 2. Nah, jadi 200 yang ratusan, puluhan itu 50, yang satuan itu 2. Nah, ini ada lalu dijumlahkan perbagian. Dengan 100 ditambah 200 sama dengan 300. 50 ditambah 50 sama dengan 100 yang puluhan. Nah, ini yang satuan. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Hasilnya, ya kan yang tadi yang hasil dari angka ratusan itu 100 tambah 200 sama dengan 300. Yang puluhan 50 tambah 50 sama dengan 100. Yang satuan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Yang hasilnya menjadi 410. Nah, slide selanjutnya itu pengurangan bilangan cacah. Contoh pengurangan satuan. Nah, ini nih cerita dari ibu memiliki 5 buah jeruk, lalu ibu makan 4 buah jeruk. Nah, pertanyaannya berapakah jeruk ibu miliki sekarang? Nah, ini kita lihat eh, yang buah pertama yaitu 5 buah jeruk, ya kan. Lalu selanjutnya ibu makan 4 buah. Berarti kalau makan itu dikurang, ya kan, jadi hilang, jadi habis masuk perut. Nah, itu berarti 5 buah jeruk dikurang 4 buah jeruk sama dengan 1. Nah, gitu. Nah, ini ada selanjutnya pengurangan bilangan caca dari angka puluhan. Nah, ini contohnya, Bibi punya 12 gelas. Lalu 5 gelasnya terjatuh. Berapakah gelas Bibi? Nah, di sini ini kelompok satu ini, ya kan, kelompok pertama ini kan ada 12, 12 gelas, ya kan. Nah, ini kelompok dua ini ada 5 gelas, ya kan. Jadi 12 dikurang 5 itu sama dengan 7. Nah, ini sama nih penyelesaian biasa, 12 kurang 5 sama 7. Nah, ini ada cara menyelesaikan dengan coret angka. Nah, coret angka ini kalau misalkan 12 dikurang 5 itu kita lihat dari satuannya. Ya kan? Ini 12 dikurang 5. Coba kita lihat dari satuannya dulu. 2 dikurang 5 itu bisa? Nggak bisa. Lalu kita pinjam sampingnya. Nah, pinjam sampingnya. Yaitu coret satunya menjadi 10 tambah 2 itu 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, itu. Nah, ini ada cara pengurangan bersusun. Nah, kita baca dulu ini caranya. Kita kurangi satu persatu dari kanan kiri. Jika kurang, kita pinjam dari angka sebelah kiri. Nah, ini ada contoh 955 sama dikurang 688. Nah, nih, 5 dikurang 8 sama dengan bisa kita pinjam sama 5 sebelahnya. Yaitu menjadi coret 5 jadi 4, nah itu tambah 10 jadi 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, 7. Nah, ini yang angka selanjutnya itu kan udah dipinjam jadi 4. Nah, ini 4 dikurang 8 bisa nggak? Nggak bisa karena minus. Ya udah kita pinjam dengan angka 9 sampingnya. Kita coret 9 menjadi 8 itu dikurang jadi 15 jadi 14 kan ditambah dari pinjaman 9. Ya kan 9 dikurang 1 karena dipinjam di 8. Nah, ini 4 jadi dipinjam bukan dipinjam 4 ditambah 10 karena dipinjam sama 8. Tuh. Menjadi 14 terus dikurang 8 jadi 6.
Nah, ini sisa dari 8 karena aslinya 9 dipinjam sama 5, dipinjam 4 yang sebelahnya, terus 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nah, ini ada perkalian bilangan caca. Nah, contoh perkalian dasar, ya kan? Penjumlah sederhana, 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 sama 12. Nah, aslinya bila dihitung dengan perkalian menjadi 3 dikali 4. Jadi 3-nya ada 4. 3 kali 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ada 4. Jadi 12. Nah, begitu juga dengan penjumlah sederhana atau penjumlah sederhana 8 tambah 8 tambah 8. Ini 8-nya ada 7. Nah, dari perkaliannya 7 kali 8. Hasilnya sama dengan 56. Ya, ini bisa menjadikan sifat komutatif. Komutatif dalam perkalian itu tidak mengaruh dengan perubahan hasilnya. 7 kali 8 atau sama dengan 8 kali 7 yaitu 56. Jadi hasilnya sama. Nah, di sini ada macam-macam perkalian bilangan caca, perkalian komutatif atau pertukaran. Nah, 8 dikali 9 dikomutatifkan itu menjadi 9 kali 8, hasilnya sama 72. Nah, ini ada negatif 9 dikali 10. Nah, negatif 10 sama dengan 10 dikali negatif 9 sama dengan negatif 9. Negatif 10. Jadi hasilnya sama, tetap. Perkalian asosiatif, pengelompokan. Nah, di sini ada contohnya dalam kurung 2 dikali 4 itu yang di luar kurung itu dikali 4. Nah, ini kita pengelompokan. 2-nya dikeluarin, terus 5-nya dimasukin. Jadi 2 dikali dalam kurung 4 dikali 4. Nah, hasilnya yang kalau penjumlahan kalau operasi bilangan itu harus diutamakan yang dalam kurung dulu, baru yang di luar. Contohnya tadi 2 dikali dalam kurung 4 kali 5. Kita harus jumlahkan 4 kali 5 dulu. Yang hasilnya 20, baru dijumlahkan semuanya. 2 dikali 20 sama dengan 40. Nah, di sini ada perkalian distributif, penyebaran. Nah, contohnya 5 dalam kurung 10 tambah 9. Nah, di sini kita sebarkan dari 5 ke 10, dari 5 lagi ke 9. Contohnya 5 dikali 10 sama dengan 50. 5 dikali 9 sama dengan 45. Nah, hasilnya itu ditambahkan. Yang tadi dikali, semua dikali. 5 kali 10, 50. 5 kali 9, 45. Nah, ditambahkan. Yang hasilnya 50 ditambah 45 sama dengan 95. Perkalian identitas, sesuatu yang dibarengi dengan satu atau perkalian satu maupun nol itu hasilnya sama. Contohnya yang angka 1 dikali 20 itu sama dengan 20. Walaupun itu dibalik, 20 dikali 1 sama dengan 20. Nah, ini negatif 5. Negatif 5 dikali 1 sama dengan negatif 5. Jadi hasilnya tetap. Nah, di sini ada perkalian dengan cara bersusun. Nah, kan perkalian bersusun ini perkalian dengan cara bersusun dilakukan dengan mengalihkan satu persatu angka pada pengali. Dimulai dari satuan lalu puluhan. Nah, di sini ada 150 dikali 5. Kita disatukan dulu. Di 0 kali 5, 0. 5 kali 5, 25. Ya kan, 25. Terus 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi bersusun, berurutan. 5 dulu 500 karena dia ratusan, 2 karena puluhan, 25 karena puluhan, 0 itu karena satuan. Jadi 525. Nah, di sini ada pembagian bilangan caca. Nah, pembagian bilangan caca ini ini ada 8. Maaf, ini hasilnya 8 dibagi 2 ini sama dengan 4. Ya. Jadi ini permen karet itu ada 4. Permen karet itu ada 8. Maaf, permen karet itu ada 8. Jadi dibagi 2. Itu hasilnya, maaf ini salah, ini saya salah nulis ngantung. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Ya kan, 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Kalau dikalikan itu 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, di sini ada operasi pembagian bilangan caca. Nah, operasi pembagian bilangan caca memiliki keterkaitan dengan operasi perkalian. Pada operasi pembagian berlaku prinsip sebagai berikut. Nah, jika A dikali B itu sama dengan C, maka ini dibalik. Ini buat dibagi. A sama dengan C dibagi B. Yang aslinya dikali, ini kan aslinya A dikali B. Nah, ini B-nya itu masuk ke C. Nah, jadi C dibagi B. A dibagi A sama dengan C dibagi B, atau B
sama dengan C dibagi A. Contohnya, 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka, nah ini nih, 12-nya itu kan di terakhir. Nah, itu diawalin. Jadi 12 dibagi 4. Nah, 3-nya di akhir. Yang isi di awal jadi akhir. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Atau 12 dibagi 3 sama dengan 4. Pada operasi pembagian bilangan caca, hasilnya tidak selalu berupa bilangan caca karena terdapat kemungkinan hasilnya berupa bilangan desimal. Contohnya, 9 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 5. Nah, ini ada pentingnya operasi ini pentingnya operasi hitungan. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sangat penting untuk kegiatan sehari-hari. Nah, cukup sekian ini pembahasan yang saya berikan untuk kalian semua. Kalau misalkan ada kata-kata atau contoh atau pembahasan yang belum 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 masuk untuk dipahami, saya mengucapkan beribu-ribu minta maaf. Saya harap mohon dimaklumi karena saya masih belajar juga di sini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.